Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 10109204009. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Nah, di sini saya akan mengutas kembali materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Nah, di sini saya langsung me- merangkum jadi ya dalam satu file gitu ya beberapa materinya. Bentar. Materinya ini udah saya rangkum. Ini untuk materi 1 sampai 7 dan dilanjutkan sama materi terakhir. Nah, untuk materi 8, 9, 10 nanti saya akan jelaskan di PPT yang lain gitu. Nah, yang pertama itu mengenai suhu dan kalor. Nah, apa sih suhu itu? Nah, suhu itu adalah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda atau daerah gitu. Nah, suhu ini menentukan arah aliran kalor, bukan energi panas yang dimiliki benda. Nah, suhu itu tinggi, maka partikel bergerak lebih cepat. Nah, sebaliknya suhu itu rendah, maka partikel bergerak lebih lambat gitu. Nah, suhu itu tidak bergantung pada massa atau benda, ukuran benda gitu, melainkan eh, pada keadaan mikroskopik partikel. Nah, keseimbangan thermal dan hukum nol termodinamika. Nah, ini. Nah, ya, ini penjelasannya. Nah, hukum nol termodinamika ini masih ada kaitan dengan ini ya, termodinamika juga ya. Jadi, itu jika sistem A setimbang termal dengan sistem B dan sistem B setimbang termal dengan sistem C, maka sistem A itu juga setimbang dengan setimbang termal dengan sistem C. Nah, berarti itu bisa menjadi karena B sama dengan C, karena A itu sama dengan B, kemudian B sama dengan C, otomatis nilai A itu tentunya sama dengan C, gitu. Nah, skala suhu. Nah, suhu itu dibuat berdasarkan sifat fisik zat, misalnya pemuaian. Nah, skala Kelvin ya. Misalnya pakai Kelvin ya kalau di sini. Nah, hubungan dengan Celcius. Nah, untuk mengubah Celcius, nilai Celcius ke Kelvin, kita perlu menjumlahkan nilai dari Celsius itu dengan 273,15. Nah, orang biasanya sampai 273 sih. Nah, itu kalau kita mau ubah ke Kelvin. Nah, kalor. Kalor. Nah, kalor itu adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara dua sistem. Nah, jadi dua benda tuh suhunya beda, ya, dua, jadi dia pindah gitu, karena beda gitu energinya. Nah, kalor itu sesuatu yang dimiliki benda, bukan sesuatu yang dimiliki benda, melainkan energi dalam proses perpindahan. Itu arah perpindahan. Arah perpindahan dia itu dari suhu tinggi menuju suhu rendah dan berhenti saat tercapai kesetimbangan termal. Nah, hubungan kalor dan energi dalam. Nah, energi dalam, energi dalam itu adalah total energi dalam suatu sistem. Itu terdiri dari energi kinetik, energi potensial antara partikel, dan lainnya. Perubahan energi dalam itu rumusnya seperti delta U sama dengan Q dikurang dengan W. Hmm. Nah, W itu adalah usaha. Untuk sistem tanpa usaha itu adalah U sama dengan U delta U sama dengan Q. Artinya, artinya itu ketika kalor yang masuk, ketika kalor masuk, maka dalam ber, energi dalam itu bertambah. Nah, kalor itu keluar, yang keluar energi dalam itu berkurang. Satuan kalor itu joule ya, dan kalori kalor jenis dan kapasitor kapasitas kalor. Nah, kalor jenis itu menyatakan
kemampuan suatu zat dalam menyerap kalor. Jadi kemampuan dia. Untuk rumusnya itu gini. C sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Dan Q itu adalah kalor yang diserap atau dilepas. Nah, M itu adalah massa, dan C itu kalor jenis zatnya. Sedangkan T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu maksudnya T akhir dikurang dengan T awal. Berapa sih suhu yang berubah? Awalnya tuh segini, kemudian akhirnya tuh segini. Contohnya tuh misalnya air, kalau jenis besar, nah, tuh kalor dan perubahan suhu. Nah, jika zat menerima atau melepas kalor tanpa berubah fase, maka akan terjadi perubahan suhu. Nah, rumus dasarnya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, jika kalor itu lebih dari nol, maka kalor itu akan diserap. Dia akan diserap. Nah, jika kurang, dia akan dilepas. Nah, cirinya itu energi kinetik partikel itu berubah, kemudian energi potensial partikel itu tetap. Nah, asas Black, kesetimbangan kalor. Nah, bunyinya itu dalam sistem tertutup, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Secara sistematis rumusnya itu adalah delta sigma Q sama dengan nol, atau biasa kita sebut bisa kita pakai itu ini Q lepas sama dengan Q terima. Nah, penerapan asas Black itu biasanya digunakan pada pencampuran zat bersuhu berbeda, kalorimeter, pendingin dan pemanas sistem tertutup. Nah, materi selanjutnya, perubahan wujud zat dan kalor laten. Pengertiannya dulu nih. Pengertian wujud zat. Nah, wujud zat adalah perubahan wujud zat adalah proses perubahan fase suatu zat akibat penyerapan atau pelepasan kalor tanpa disertai dengan perubahan suhu. Artinya itu suhunya tetap, terus kalornya tetap berpindah, dan energi yang digunakan untuk mengubah susunan, dan energi itu digunakan untuk mengubah susunan dan ikatan antara partikel gitu. Nah, ini contohnya ini macam-macam perubahan wujud nih. Nah, sudah saya ini ya ditabel. Nah, melebur itu padat ke cair. Para kalon itu menyerap. Nah, membeku, cair ke padat, itu melepas. Menguap, cair ke gas, berarti menyerap. Mengembun, gas ke cair, melepas. Menyumblim, padat ke gas, itu menyerap. Deposisi, gas ke padat, melepas. Nah, saat perubahan wujud, energi kinetik partikel itu tetap. Saat perubahan wujud, ketika energi kinetik partikel tetap, maka sun tetap. Sedangkan untuk ketika energi potensial partikel berubah, maka jarak antara partikel itu berubah. Nah, kalor ketika masuk itu digunakan untuk memutus gaya tarik antar partikel. Itu melebur atau menguap. Nah, kemudian membentuk ikatan baru, kayak membeku, mengembung. Lanjut nih ke kalor laten. Kalor laten zat. Nah, pengertiannya. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah wujud 1 kilogram zat pada suhu tetap. Nah, itu laten itu berarti tersembunyi. Rumus kalor laten itu sama dengan Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah tadi ya kalor yang diserap atau dilepas, M itu massa, dan L itu kalor laten. Jenis kalor laten. Nah, yang pertama itu kalor lebur, LF. Nah, kalor ini diperlukan untuk mengubah satu zat padat menjadi cair. Es kemudian menjadi air. Nah, air kan pada suhu 0 derajat. Nah, kedua, kalau laten, wah, eh, ini mengubah cair ke gas gitu. Nah, rumusnya gitu. Nah, untuk tanda kalor pada perubahan wujud, lebur, berarti Q-nya lebih besar dari nol, menguap lebih besar dari nol, menyumbing lebih besar dari nol, membeku itu kurang dari nol, mengembun kurang dari nol, deposisi itu kurang dari nol. Grafik pemanasan dan pendinginan zat. Nah, grafik Sute terhadap kalor Q itu menunjukkan pertama itu garis miring atau perubahan suhu. Itu berlaku
rumus ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemudian itu garis datar. Itu perubahan wujud. Nah, berlaku rumus ini, rumus laten. Kalau laten. Nah, materi selanjutnya, perpindahan panas. Nah, perpindahan panas adalah proses berpindah kalor dari suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ini terus berlangsung sampai kedua benda itu mencapai suhu yang sama atau kesetimbangan termal. Gitu. Nah, itu perpindahan panas ini ada tiga cara utama. Ada tiga cara. Biasanya itu yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama konduksi. Nah, itu perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan zatnya. Ini terjadi pada benda padat. Nah, misalnya tuh contohnya tuh sendok logam dicelupkan ke air panas kan. Itu lama-lama itu sendok pak logamnya itu bakal panas gitu. Nah, rumus konduksi itu biasanya menggunakan Q per T sama dengan Ka dikali dengan delta T per L. Untuk T itu waktu, Q kan tadi kalori yang berpindah ya. Nah, Q per, Q per L laju perpindahan panas. Tuh. Artinya, nah, untuk K koefisien konduktivitas thermal bahan. Atau luas penampang, terus delta T perbedaan suhu, L itu panjang atau tebal bahan. Nah, semakin besar nilai K itu, maka semakin baik bahan tersebut mengantarkan panas. Nah, udah konveksi. Itu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zatnya. Contohnya itu em, air yang dipanaskan dia akan bergerak naik turun hingga mendidih. Gitu. Nah, udara panas dari kompor naik ke atas gitu. Dan angin darat dan angin laut. Nah, konveksi itu ada dua jenis. Itu konveksi alami dan konveksi paksa. Nah, konveksi alami itu terjadi secara alam karena perbedaan massa jenis. Misalnya air mendidih ya. Nah, konveksi paksa itu terjadi dengan bantuan alat. Contohnya kipas angin, pompa air, kipas pendingin komputer, dan lainnya. Untuk rumus konveksi itu Q per T sama dengan HA dikali dengan A kali A dikali dengan T dikurang T0. T0 itu suhu fluida di sekitarnya. Ya. Kemudian T itu suhu permukaan benda. Gitu. Nah, kedua radiasi. Yang ketiga radiasi, makanya. Nah, radiasi itu perpindahan panas tanpa memerlukan medium. Nah, panas berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya itu panas ini sinar matahari, panas matahari yang diarahkan ke bumi. Nah, panas api unggun, kita bakar api ya saat perkemahan gitu. Pasti pasti ada rasa panas gitu. Padahal kan jaraknya jauh, tapi tetap terasa panas. Walaupun kita dari jauh arah kita tuh berada agak sedikit jauh dari apinya. Nah, radiasi itu dapat terjadi di di udara dan di ruang hampa. Nah, rumus radiasi itu adalah P sama dengan sigma A, sigma dikali A dikali T pangkat 4. P adalah radiasi, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan A adalah luas penampang, dan T adalah suhu mutlak. Lanjut ke teori kinetik gas dan persamaan gas ideal. Teori kinetik gas itu menjelaskan sifat-sifat gas. Itu sifat-sifat gas itu seperti tekanan, suhu, volume, itu berdasarkan gerak partikel-partikel gas yang sangat kecil. Nah, intinya itu gas itu tersusun dari partikel, atom, atau molekul. Nah, partikel gas itu dia bergerak terus-menerus secara acak. Dan gerak partikel inilah itu yang menimbulkan tekanan dan suhu gas. Semua hukum gas itu membahas hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah gas gitu. Nah, perbedaannya itu hanya pada mana yang dibuat tetap. Sama hukum Boyle. Hukum Boyle itu ada.
Di teori penelitian itu ada hukum yang namanya hukum Boyle. Ya. Hukum Boyle itu adalah pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, eh, ketika volume itu diperkecil, maka tekanan itu membesar. Sedangkan volume diperbesar, maka tekanan itu mengecil. Untuk rumusnya, PV sama dengan konstan atau sama dengan P, P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. P itu adalah tekanan gas, V adalah volume. Itu ini adalah perbandingan awal dan akhir sih indeksnya. Satu dan dua itu. Nah, kedua itu hukum Charles. Bunyi hukum Charles itu pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, ketika suhu naik, volume itu membesar. Ketika suhu turun, volume mengecil. Rumusnya itu P sama dengan P per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dan V adalah volume tadi, dan T adalah suhu mutlak dalam dalam satu Kelvin gitu. Nah, selanjutnya hukum Avogadro. Nah, hukum ini berbunyi pada tekanan dan suhu tetap, volume gas itu berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Artinya itu ketika jumlah gas itu bertambah, maka volume itu ikut bertambah. Sedangkan kalau jumlah gas itu berkurang, maka volume itu akan berkurang juga. Untuk rumusnya, V per N sama dengan konstan. Artinya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Keterangan untuk V itu sama tadi volume ya, dan E itu jumlah molnya. Nah, persamaan gas ideal. Nah, rumusnya itu PV sama dengan N dikali R dikali T. P-nya tadi tekanan, P-nya volume gas, N adalah jumlah gas, jumlah mol gas, dan R adalah konstanta gas umum. Dan untuk nilai R-nya itu adalah 8,314 J per mol per T itu adalah suhu mutlak. Nah, lanjut nih pada materi selanjutnya, pengenalan dasar-dasar termodinamik dinamika. Tuh. Nah, termodinamika itu adalah ilmu fisika atau cabang fisika yang mempelajari energi. Nah, bagaimana energi itu berpindah, bisa kalau dan usaha itu ya, serta bagaimana energi tersebut mempengaruhi keadaan suatu sistem. Nih, keadaan sistem itu ditentukan oleh seberapa besar utama suhu, tekanan, volume, energi, dan entropi. Nah, hukum termodinamika itu terdiri dari 4 hukum, yaitu hukum nol, hukum satu, 2, dan 3. Hukum nol termodinamika itu menyatakan jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut juga berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ya, berarti seperti yang dijelaskan di materi awal tadi, ketika A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, maka A itu sama dengan C. Nah, lanjut nih, ini hukum satu termodinamika. Nah, itu menyatakan bahwa energi bersifat kekal dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu dia hanya dapat berpindah atau berbentuk. Nah, artinya itu energi itu dia mau sepakai cara apapun kita menghilangkan atau memusnahkan energi itu tidak bisa. Kecuali kita hanya dapat memindahkan atau mengubah bentuknya saja. Nah, lanjut hukum dua termodinamika. Nah, itu dia itu bunyinya kalau tidak dapat mengalir dengan sendirinya dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Jadi dia itu menjelaskan arah alami proses energi dan menyatakan bahwa tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Nah, ketiga itu hukum tiga termodinamika. Nah, ketiga sih keempat ya. Menyatakan bahwa entropi suatu sistem mendekati nilai minimum ketika suhu mendekati nol mutlak, 0 Kelvin. Jadi maksudnya itu ini, saya udah beli sih maksudnya. Gimana? Jadi bahwa suhu 0K itu tidak dapat dicapai secara sempurna. Lanjut ke sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu bagian yang dikaji, misalnya gas dalam tabung tuh.
Kemudian lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem. Nah, jadi sistem itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Ini terbuka, itu energi dan massa bisa keluar masuk, tertutup hanya energi yang bisa keluar masuk, dan terisolasi. Tidak ada pertukaran energi maupun massa. Dan temperatur suhu. Nah, suhu itu adalah ukuran rata-rata energi kinetik partikel dalam suatu sistem. Jadi, ketika suhu tinggi, maka partikel bergerak lebih cepat. Sedangkan ketika suhu rendah, itu partikel bergerak lebih lambat. Gitu. Nah, tekanan. Nah, tekanan itu adalah akibat tumbukan partikel gas dengan dinding wadah. Jadi, maksudnya itu makna partikel partikel ketika partikel makin cepat, itu tumbukannya makin kuat. Gitu. Ketika volume makin kecil, itu tumbukan makin sering. Akibat tekanan meningkat. Rumusnya itu sama dengan P sama dengan F per A. Yang satuan P itu Pascal, yang satuannya Pascal. Ya. Nah, volume itu ruang yang ditempati sistem, terutama penting untuk gas. Maknanya itu ketika volume besar, itu ruang gerak partikel luas. Kalau ketika volume kecil, itu partikel sering bertumbukan. Lanjut ke energi. Energi dalam atau U. Energi total partikel di dalam sistem itu terdiri dari energi kinetik partikel dan energi potensial interaksi antar partikel. Untuk gas ideal itu energi dalam hanya bergantung pada suhu. Nah, kalau tadi udah dijelasin ya kalau itu gimana. Nah, tandanya itu ketika Q-nya plus maka sistem menerima kalor. Kalau minus sistem melepas kalor. Gitu. Nah, baik usaha nih, usaha juga nih. Dan dijelasin tadi energi yang berpindah karena gaya dan perpindahan. Tandanya itu W ketika W-nya plus itu usaha dilakukan sistem. Ketika minus usaha dilakukan pada sistem. Hmm. Selanjutnya itu entropi. Nah, entropi adalah ukuran ketidakteraturan sistem atau penyebaran energi. Nah, jadi makna sederhananya itu, nah sistem alami itu cenderung menuju keadaan yang lebih acak. Kemudian entropi total alam semesta selalu bertambah. Nah, hubungannya dengan kalon itu dia rumusnya delta S sama dengan Q per T. Nah, contoh dari entropi itu biasanya adalah es mencair, itu itu entropinya bertambah. Kemudian gas menyebar, itu entropinya akan bertambah. Dan panas mengalir dari panas ke dingin, energi entropi totalnya naik. Nah, lanjut ke hukum satu termodinamika. And, tadi udah dijelasin dengan hukum termodinamika itu apa? Banyak. Hukum termodinamika satu. Udah jelas ini. Nah, dia itu menyatakan bahwa energi bersifat kekal. Nah, dapat dimusnahkan lah gitu. Nah, dalam sistem termodinamika, energi itu dapat berpindah melalui kalor, massa, tenaga kerja. Bunyi hukum termodinamika satu tuh perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan kalor yang diterima sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan sistem. Rumus hukum termodinamika itu delta U sama dengan Q kurang W. Delta U sama dengan perubahan energi dalam sistem, Q itu kalor dan W yang dilakukan usaha yang dilakukan. Nah, ini tadi udah di taturan tandanya udah dijelasin ya. Oke. Hubungan dengan gas ideal. Untuk gas ideal itu hubungannya energi dalam hanya bergantung pada suhu. Jika suhu naik, energi dalam naik. Jika suhu tetap, energi dalam itu tetap. Nah, itu pun sebaliknya gitu. Nah, penerapannya itu hukum satu ini itu pada berbagai proses. Contohnya pada proses isorik atau volume tetap. Itu rumusnya itu delta V sama dengan nol dan V sama dengan nol. Rumusnya delta U sama dengan Q. Jadi, kalor itu hanya ini mengubah energi dalam saja. Gitu. Nah, asalnya proses isotermal atau suhu tetap delta T sama dengan nol, delta U sama dengan nol, Q sama dengan W. Jadi artinya itu kalor yang masuk itu habis menjadi usaha. Selanjutnya proses isobarik tekanan tetap.
volume berubah itu adanya usaha gitu. Jadi sama dengan P dikali dengan V2 dikurangi V1. Kalau terbagi untuk menaikkan energi dalam melakukan usaha. Nah, nah, proses adiabatik tanpa kalor dengan Q sama dengan nol. Nah, delta U sama dengan min W. Nah, artinya itu, nah usaha itu berasal dari energi dalam gitu. Nah, contoh penerapannya itu biasanya pada pompa sepeda. Nah, udah pompa sepeda, pompa ban sepeda ya. Nah, pernah nggak sih kalian beli? Nah, itu kita pompa, dia akan itu sehingga ban yang semula kempes jadi nggak kempes lagi. Mesin mobil, kalau membakar di bawah jadi usaha kulkas gitu. Ya, usaha listrik membedakan kalor. Nah, lanjut nih, hukum termodinamika 2. Jadi hukum termodinamika 2 itu menjelaskan bahwa setiap proses alami itu memiliki arah tertentu dan tidak semua energi kalor dapat diubah menjadi usaha. Nah, artinya itu energi itu selalu berubah, menyebar, Mas. Nah, proses tidak berjalan bola bolak-balik tanpa arah kiblat. Nah, selalu ada energi yang terbuang. Lanjut ke pernyat- ke pernyataan Clausius. Nah, pertama pernyataan Clausius. Nah, kalori itu tidak dapat mengalir dengan sendirinya dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Itu contohnya itu kan kulkas memerlukan listrik untuk memindahkan kalor dari ruang dingin ke lingkungan yang lebih panas. Kemudian itu pernyataan Kelvin Black Black. Nah, pernyataan Kelvin Black itu tidak semua membuat mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus itu dan seluruh kalor itu yang diterima diubah menjadi usaha. Jadi mesin kalor itu tidak pernah 100% efisien gitu. Nah, untuk efisien mesin kalor itu rumusnya efisiensi sama dengan W sama dengan ini, W per I. Nah, itu nama rumusnya. Untuk efisiensi, W usaha, dan lainnya adalah kalor dari sumber panas. Kemudian entropi. Nah, entropi itu ukuran ketidakteraturan sistem atau penyebaran energi. Perubahan entropi itu rumusnya tadi udah dijelasin sih. Delta S sama dengan T per T. Itu ketika proses alami, entropi itu bertambah. Ketika proses reversibel, itu entropi tetap. Nah, proses reversibel dan irreversibel. Nah, proses reversibel itu dia berlangsungnya lambat, sangat lambat. Dia itu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, entropinya itu tetap. Nah, sedangkan irreversibel itu berlangsung dia spontan gitu. Set, tiba-tiba gitu. Nah, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kalau ini kan reversible dapat kembali. Paling tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, dan entropinya pun bertambah. Contoh penerapan contoh penerapan hukum kedua ini itu mesin mobil listrik, pembangkit listrik, kulkas sama AC dan es mencair di suhu ruangan. Lanjut ke materi yang nah ya, start. Hmm, Nah, lanjut ke materi selanjutnya, pengenalan fluida.
Iya. Nah, fluida itu apa sih? Nah, jadi fluida itu zat yang mengalami deformasi secara terus-menerus ketika dikenai tegangan geser. Jadi tegangan geser itu gaya yang diperlukan untuk menggeser satu lapisan zat seluas satu satuan luas di atas lapisan lainnya. Gitu. Nah, simbolnya kan ini ya, adalah tahu. Eh, dia itu berbeda dengan zat padat. Benda padat, fluida itu tidak dapat menahan tegangan geser gitu. Dia itu akan terus mengalami deformasi akibat dari gaya geser tadi. Jadi mekanisme fluida itu ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan bergerak. Nah, tipe fluida dia itu terdapat dua kelas utama, yaitu gas sama cairan. Nah, gas itu dia mengembang memenuhi wadah molekul-molekul berjauhan sehingga gas itu mengambil bentuk dan volume sesuai wadah. Ya kan berarti ketika masuk dulu dia tuh dia tuh akan memenuhi semuanya, semua wadahnya gitu. Jadinya bentuk volume tuh masuk gitu. Cairan dia mempertahankan volumenya dan membentuk permukaan bebas dan molekul-molekulnya lebih berdekatan. Nah, ini nih, contohnya nih. Ini gas nih banyak masuk. Nah, aliran fluida itu beberapa aliran bersifat halus dan teratur, sementara yang lain cenderung fluktuatif. Nah, gerakan fluida yang sangat teratur dan ditandai oleh lapisan-lapisan aliran yang halus disebut itu laminar. Laminar. Sedangkan aliran yang memiliki fluktuasi kecepatan disebut turbulen. Oh. Nah, ketika dia teratur, dia itu disebut laminar. Nah, sedangkan itu memiliki kecepatan fluktuasi itu disebut turbulen. Hmm, ideal fluid. Tipe itu dapat di fluida itu dapat diklasifikasikan menjadi ideal, nyata, neotonial, dan non neotonial. Terus kemudian plastis ideal ini. Nah, betul nih. Nah, kalau ideal itu tidak memiliki viskositas dan tidak dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian kalau real itu semua jenis fluida itu memiliki viskositas. Nah, kemudian yang Newtonian fluid itu mengikuti hukum viskositas Newton. Contohnya itu hidrogen sama air. Nah, kemudian non Newtonian fluid itu tidak mengikuti hukum viskos viskositas. Contohnya adalah All Black dan Flubber. Nah, ideal plastik fluida itu tegangan geser itu berbanding lurus dengan gradien kecepatan dan nilai tegangan geser lebih besar daripada hasil akhirnya. Kemudian itu ada tambahannya. Tuh, incompressible fluid itu jika densitas atau suatu fluida tidak berubah meskipun diberikan gaya, maka fluida tersebut disebut dengan fluida tak termampatkan. Nah, contohnya itu aliran air yang keluar dengan kecepatan tinggi dari seorang tanaman. Oh, ketika pernah nggak sih kalian menyiram tanaman biar lebih jauh atau mengenai target, kita kan sering ya mem- ini menekan pada ujung selang yang keluar air itu kan, sehingga dia lebih cepat itu kan. Kemudian compressible fluid. Jika densitas suatu fluida di, berubah ketika diberi gaya. Contohnya itu gas, uap air, dan steam. Nah, ini contoh bisa contohnya. Nah, properties of fluid. Nah, densitas. Nah, densitas suatu fluida itu adalah masanya per satuan volume. Nah, rumusnya ini. Nah, tadi
Ini juga udah pernah dijelasin ya tadi di materi sebelumnya. IP sama dengan M per V. Cairan pada dasarnya tidak dapat dimanfaatkan. Dan sedangkan densitas gas itu dia sangat bervariasi dan hampir sebanding dengan tekanannya. Luminance volume spesifik. Nah, untuk tekanannya. Volume spesifik itu didefinisikan sebagai P sama dengan V per M atau setengah 1 per P. Berat jenis Z itu suatu fluida adalah beratnya dan W sama dengan mg persatuan volume. Densitas dan berat jenis saling berhubungan melalui percepatan gravitasi. Jenis sama dengan P dikali G. Nah, untuk ini juga selanjutnya berat jenis relatif itu adalah perbandingan antara densitas suatu fluida dengan fluida acuan standar yang biasanya adalah air pada suhu 4 cm 4 derajat Celcius dan udara. Nah, ini rumusnya nih. Yuk, ilustrasinya seperti ini nih. Nah, spesifik gravitasi measurement. P1 kali segini, kemudian kita nambahin sampel yang padat, kemudian dicampur dengan air, maka dia akan ikutan. Oh, lanjut. Lanjut ke properti selanjutnya. Ya, tuh. Properti selanjutnya itu suhu. Suhu adalah ukuran dari energi internal. Suhu juga menunjukkan arah perpindahan energi dalam bentuk panas. Oke. Dari panas, dari yang ini ke yang gede, dari yang kecil ke yang gede. Ini udah jelasin ya sebelumnya ke materi sebelum. Ini semua materi itu berhubungan gitu. Tekanan P adalah gaya yang diberikan oleh suatu fluida secara mampat per satuan luas. Itu rumusnya. Nah, tadi juga materi sebelumnya udah dijelasin nah ini kan. Nah, P sama dengan F per A. Untuk energi potensial PE adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu massa M dari titik acuan ke suatu posisi tertentu melawan gaya gravitasi. Nah, rumusnya PE sama dengan M kali G kali Z. Nah, energi kinetik itu usaha yang diperlukan untuk mengubah kecepatan suatu massa dari nol menjadi kecepatan V. KE sama dengan setengah kali mv kuadrat. Nah, energi total itu penjumlahan antara energi internal, kinetik, dan energi potensial. Nah, dijumlahkan semua gitu. Nah, langsung di... Kita lihat nih contohnya. Nah, properti selanjutnya ada viskositas. Itu ukuran tahanan suatu fluida terhadap aliran. Viskositas itu menentukan laju renggang fluida yang dihasilkan oleh tegangan geser tertentu. Nah, ini nih. Nah, contohnya ini air dan kayak selai itu ya. Nih. Nah, jadi suhu itu mempengaruhi pengaruh yang kuat dan tekanan itu memiliki pengaruh yang sedang terhadap viskositas ini. Nah, viskositas ini juga didefinisikan sebagai tegangan geser yang diperlukan untuk menghasilkan laju regangan geser sebesar satu satuan. Rumusnya ini. Nah, selanjutnya ada tegangan permukaan. Adalah kecenderungan permukaan suatu cairan untuk menahan gaya dari luar dengan cara meminimalkan luas permukaan dan berlaku seolah-olah permukaannya itu ditutupi oleh lebaran elastis. Ini rumusnya nih. Tadi udah dijelaskan juga sih. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dari selanjutnya ya. Ke-9. Selanjutnya itu adalah, nah, materi selanjutnya itu adalah fluida statis gitu. Nah, tadi udah dijelaskan tentang fluida itu apa gitu. Nah, jika fluida statis. Nah, fluida statis itu fluida dalam keadaan diam. Ya, dia itu berada diam gitu, tidak kemana-mana, tidak geser gitu. Nah, jadi satu-satu yang bekerja itu gaya normal akibat tekanan. Rumusnya satuannya itu D.
sama dengan R per A. Nah, dua prinsip penting tentang tekanan yang dijelaskan oleh Pascal. Nah, tekanan itu bekerja secara seragam, seragam ke arah pada suatu volume kecil fluida. Nah, ini, set ini gambarnya. Nah, B itu dalam fluida yang dibatasi oleh dinding padat. Nah, ini set dibatasi kan gitu. Maupun S, itu kan sebagian selanjutnya ya. Hidrostatic pressure, tekanan hidrostatis. Itu sebagai tekanan yang diberikan oleh fluida dalam keadaan setimbang pada suatu titik akibat gaya gravitasi. Nah, itu tekanan ini berbanding lurus dengan kedalaman yang diukur dari permukaan. Nah, karena berat fluida meningkat ketika gaya ke bawah bekerja. Tekanan fluida itu biasanya disebabkan oleh gravitasi, percepatan gaya lain yang berada di dalam wadah tertutup. Rumusnya itu adalah P sama dengan P kali G kali H. P itu ada tekanan hidrostatis, P adalah density, G itu gravitasi, dan H itu tingginya. Nah, ini nih contohnya nih, gambarnya. Nah, contoh soalnya nih, ini contoh contoh soalnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu lanjut ke hukum Pascal. Pascal itu eh, artinya tekanan pada suatu titik dalam suatu fluida adalah sama sama ke segala arah. Dia memberikan gaya yang sama pada luas area yang sama. Itu dia berlaku untuk gas dan cairan. Nah, ini nih ilustrasinya. Nah, seperti ini. Nah, baik nih. Karena itu ketika kita menekan, nah kita isi air nih di apa ya contohnya? Kayak ini sih. Nah, ketika kita mengisi air penuh di sini, ketika kita tekan airnya, maka benda yang di sebelahnya yang terhubung dengan air itu dia akan naik. Tuh, tuh Pascal. Nah, S-nya itu gaya apung, Aceh, Archimedes. Nah, gaya itu, apung itu adalah gaya atas yang diberikan oleh suatu fluida pada benda yang terendam di dalamnya. Gaya ini melawan berat benda dan menentukan apakah benda tersebut akan mengapung, tenggelam, atau berada dalam keadaan melayang. Ini rumusnya. Nah, itu dia ini Archimedes ya. Setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini contohnya kayak pernah nggak sih kalian eh, praktikum saat kalau nggak salah SMP ya, telur. Nah, kita masukin air, kemudian tambahin garamnya sedikit demi sedikit, dan coba eh, masukkan telur ke dalam itu wadah tadi, apakah dia mengapung atau enggak. Jadi semakin banyak eh, garam atau kadar asinnya itu dalam air, maka dia akan benda tadi, telur tadi akan semakin banyak garam itu dia akan membuat benda itu mengapung, semakin mengapung, tidak tenggelam. Nah, contohnya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya.
Nah, selanjutnya adalah dinamika fluida. Tadi ya, ini udah dan jelasin di sana ya. Nah, dinamika fluida itu fluida yang bergerak di mana gaya tekanan diperhitungkan. Nah, volume fluida yang melewati suatu lokasi melalui suatu ruas dalam suatu periode disebut dengan laju aliran. Oke. Hmm. Nah, Q itu adalah rumusnya itu gini. Q sama dengan D kali V per dt. Ataupun Q sama dengan A kali V. Dengan Q itu adalah laju aliran, V itu volume, V kecil itu kecepatan, dan A itu luas permukaan, luas penampang. Gitu. Nah, tadi. Yang tadi udah dijelasin ya tadi di materi tadi sebelumnya, materi 8. Nah, ini nih contohnya nih, seperti ini. Nah, kita lanjut ke hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli, dia hubungan antara tekanan dan kecepatan dalam fluida dijelaskan secara kuantitatif oleh persamaan Bernoulli. Gitu. Nah, itu persamaan Bernoulli itu ditemukan oleh ilmuwan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Itu persamaan ini menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan tanpa gesekan jumlah itu. Nah, jumlah berikut bernilai konstan. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, ini nih setimbang tuh. Nah, tuh ini contohnya. Nah, cara dia mencari untuk soalnya seperti ini ya. Kesimpulannya, rumus hukum Bernoulli itu seperti ini. P1 sama dengan PGA1 ditambah setengah 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 PV1 pangkat 2. Oke, aja. Ya, lanjut ke materi cair. Cair itu, ya bentar. Nah, saya dan juga masukin ke rangkuman saya. Nah, selanjutnya itu bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu adalah bilangan tak berdimensi. Jadi dia tanpa satuan. Nah, digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida. Menentukan jenis aliran fluida. Jadi apakah aliran itu laminar, transisi, atau turbulen. Nah, bilangan ini membandingkan gaya inersia, jadi kecenderungan fluida untuk terus bergerak dengan gaya viskos atau kekentalan fluida. Nah, rumus bilangan Reynolds itu adalah RE sama dengan TVD per mu, atau sering ditulis dengan RE sama dengan VD per V. Dengan RE adalah bilangan Reynolds, P atau rho itu adalah massa jenis fluida, V itu kecepatan aliran, D itu diameter, mu itu adalah viskositas, dan nu adalah viskositas kinematik fluida. Mas, jenis-jenis apa ya? Dari sana. Jenis-jenis aliran berdasarkan bilangan Reynolds. Nah, aliran luminar. Aliran ini itu fluida itu mengalir secara teratur dan sejajar. Dia tidak terjadi pencampuran antara lapisan gitu. Jadi RE-nya itu kurang dari 2000. Nah, contohnya itu aliran darah di pembuluh kecil. Minyak mengalir pelan gitu. Minyak. Yang untuk selanjutnya itu aliran transisi. Transisi. Nah, aliran ini tidak stabil. Dia
bisa berubah menjadi laminar atau turbulen. Nah, itu kadang gerak tidak stabil. Dia bisa ke laminar, dia bisa ke turbulen. Dia tuh antara 2000 dan 4000. Nah, kemudian aliran turbulen. Nah, aliran turbulen itu fluidanya mengalir acak dan berputar. Acak dia, berputar. Putar mana-mana. Itu banyak pusarannya gitu. Nah, dia aliran turbulen, kita dapat mengetahui aliran turbulen itu ketika Rn-nya, bilangan Reynolds itu lebih dari 4000. Contohnya itu air sungai gitu, air terjun gitu, air dari keran yang dibuka besar. Gitu sih. Nah, faktor yang mempengaruhi ya, bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds itu bertambah jika kecepatan fluida itu naik, diameter pipa itu lebih besar, dan fluida itu lebih encer gitu. Nggak ini, makin encer itu semakin membuat kecepatannya itu semakin cepat juga. Justru karena dia tidak encer atau ini, dia bakal jalannya itu lebih lambat. Nah, nah, kental gitu. Kalau kental gitu. Bilangan Reynolds itu mengecil jika fluida lebih kental, aliran lebih lambat. Contoh penyerapannya ya pada desain pipa atau minyak, aerodinamika pesawat, aliran darah dalam tubuh, dan desain kapal sama jembatan. Nah, mungkin itu aja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kata atau penjelasan saya yang kurang mengerti atau tidak jelas ya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.